Setelah Imsol menghapus dirinya dari pertemuan pertamanya dengan Sunjae, Imsol memutuskan untuk pindah dari tempat tersebut. Sementara, Sunjae sudah pulang dari rumah sakit setelah menjalani operasi bahunya. Semua tentang Imsol telah menghilang termasuk lagu Sonaki yang Sunjae ciptakan. Kini, di acara penghargaan film, Sunjae akan membacakan film yang mendapat penghargaan dan pemenangnya sudah tertulis di amplop warna merah. Sunjae tak boleh membukanya terlebih dahulu. Seketika matanya tertuju pada Imsol yang mengambil dompet Jengmira. Sunjae mengikutinya. Saat Imsol ingin mengembalikan dompet tersebut, mereka tak sengaja bertabrakan, membuat amplop merah yang mereka bawa terjatuh. Melihat Sunjae yang ada di hadapannya saat ini membuat Imsol menangis, sedangkan Sunjae mengira Imsol adalah pencuri karena mengambil dompet Jengmira. Sunjae kemudian bertanya, "Mengapa kamu menangis? Aku tidak membuatmu menangis." Pertanyaan yang sama seperti waktu itu. Meskipun Imsol menangis, Sunjae tak akan membiarkan Imsol begitu saja. Dia akan menghubungi polisi bersamaan dengan Imsol mengambil amplop merah yang dia kira adalah surat pengunduran dirinya. Tetapi kenyataannya bukan. Amplop tersebut tertukar dengan milik Sunjae yang saat ini sedang membacakan pemenangnya. Tanpa merasa ada yang aneh, Sunjae membacanya, sehingga kejadian itu menjadi viral. Berita tentang Sunjae yang membaca surat tersebut telah dirilis. Jono dan In Hyuk menertawakan tentang hal itu. Mengatakan, "Apa kamu tak bisa membedakannya? Jelas-jelas ini adalah surat pengunduran diri. Dia pasti mabuk saat menulisnya." Karena telah mempermalukannya, Sunjae ingin menuntut Imsol, tapi Jono dan In Hyuk menyarankan untuk membiarkannya. Dia pasti pekerja yang miskin. Namun Sunjae tak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Imsol harus berharap dia tak akan bertemu lagi dengan Sunjae. Di kantor, Jengmira sedang mengadakan rapat untuk menggantikan Dojun, sedangkan Imsol tengah melihat berita tentang Sunjae. Dia merasa bersalah untuk itu. Kemudian, Yunju menyarankan Sunjae untuk menggantikan Dojun lantaran investor pasti banyak yang menyukai. Setuju, Jengmira menyuruh Yunju untuk mengirimkan naskah I Wanna Kiss pada Sunjae, agar Sunjae bisa mempertimbangkannya. Jengmira juga meminta Imsol mengirimkan proposalnya dan Imsol sudah mengirim proposal tersebut ke surel kantor. Yunju akan mengirim naskah pada Sunjae sembari menghubungi seseorang, menyebabkan dia mengirim naskah yang salah pada Sunjae, yaitu proposal milik Imsol. Naskah tersebut menceritakan tentang seorang wanita yang kembali ke 15 tahun yang lalu untuk menyelamatkan pria yang dicintainya. Itu adalah cerita tentang Imsol dan Sunjae. Sunjae membacanya sampai akhir, dan air matanya mengalir dengan sendirinya. Tiba-tiba Jono datang memberitahu jika itu adalah naskah yang salah, dan naskah yang benar berjudul I Wanna Kiss. Sunjae tak menghiraukan ucapan Jono, dia malah bertanya apa dia baru saja menangis. Air itu keluar dari matanya, bukan dari hidungnya. Tentu saja itu bukan ingus. Entah mengapa Sunjae tak bisa berhenti menangis setelah membaca naskah Imsol. Untuk itu Sunjae tertarik dengan naskah Imsol, alih-alih I Wanna Kiss. Mereka akan bertemu, tapi ketika sampai di depan pintu, Sunjae mengurungkan niatnya berperan dalam film tersebut, karena baru mengetahui yang menulis naskah itu adalah wanita yang mempermalukannya. Seketika Sunjae berubah pikiran, jika dia sendiri yang harus menolak Imsol alih-alih Jono. Ini adalah pembalasan dendam. Di sana, Sunjae ingin menyampaikan tentang hal itu pada Imsol dan Jengmira. Tapi saat itu juga Imsol lebih dulu menolaknya, dan beralasan jika Sunjae bukan pria yang dia pikirkan untuk memainkan filmnya. Imsol juga meminta Sunjae untuk menolak semua naskah atas namanya, dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Jengmira mengejar Imsol untuk membujuknya, sementara Sunjae merasa sedikit kesal karena dia baru saja ditolak oleh Imsol. Di perjalanan, Jono mengatakan Sunjae sebelumnya belum pernah ditolak seperti ini, tapi dia juga mengerti mengapa Imsol menolaknya. Selama ini Sunjae tak seperti penampilannya, dia bodoh dalam berkencan, lalu mengapa Imsol akan menerimanya untuk memainkan film romantis. Sunjae membela diri bahwa dalam hati dia yang terlebih dahulu menolak memerankan film tersebut. Kemudian, Jono menyarankan jika Sunjae tak puas dengan hasilnya, mengapa Sunjae tak membujuknya.
Untuk apa Sunjae membujuknya? Itu sama saja dia merendahkan dirinya pada orang yang tak menyukainya. Ucapannya tak selaras dengan tindakannya. Sunjae menunggu kepulangan Imsol dari Kak membahas tentang hal ini. Sunjae mengancam akan memberitahu Jeng Mira tentang surat pengunduran diri Imsol jika Imsol tak mau berbicara dengan Sunjae. Akhirnya, mereka pergi ke bar hotel yang sama seperti waktu itu Sunjae mengajak Imsol. Di sana, Sunjae bertanya mengapa Imsol menentangnya, apa karena saat di tempat penghargaan Sunjae menuduhnya sebagai pencuri. Kalau begitu, aku minta maaf, tapi kamu juga mempermalukanku. Imsol meminta maaf untuk itu. Sunjae menerima permintaan maafnya, sembari mengembalikan surat pengunduran diri Imsol. Kini sudah tidak ada alasan lagi bagi Imsol untuk tak merekrut Sunjae. Namun Imsol mengatakan itu hal berbeda. Sunjae tak bisa memerankan tokoh utama dalam filmnya karena Sunjae tak mirip dengan tokoh utama pria yang ada di bayangannya. Sunjae sudah tak menarik lagi dan tak segar. Imsol membutuhkan sesuatu yang baru. Lalu siapa yang kamu bayangkan menjadi tokoh utama pria? Imsol mengatakan dengan asal jika pria yang cocok adalah Mbah Gono. Kamu tidak salah, Mbah Gono itu berusia 50 tahun. Apa menurutmu dia masih segar untuk memerankan anak SMA? Tentu saja, Mbah Gono masih terlihat muda. Komputer sekarang sangat canggih. Jika kita menghilangkan keriputnya, maka dia akan cocok menjadi anak SMA, bahkan SMP. Lagi pula, Imsol tak bisa bekerja dengan pria yang lahir pada tahun kuda. Dan Sunjae lahir pada tahun kuda. Imsol mengatakan jika langit melarangnya melakukan hal itu. Apa kamu percaya pada takdir? Imsol sangat mempercayainya. Dan Imsol tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh takdir. Untuk itu, Sunjae harus mengerti alasan mengapa dia menolaknya. Kemudian Imsol pergi, meninggalkan Sunjae. Di dalam bus, Imsol menangis, mengingat perkataannya yang mempercayai takdir. Sunjae bermimpi tentang dirinya menyelam ke dalam air. Mimpi itu merupakan kejadian di mana Sunjae menyelamatkan Imsol saat kecelakaan. Namun di mimpi tersebut tak ada Imsol, dia hanya sendirian. Memimpikan kejadian tersebut membuat kepala Sunjae sangat sakit. Kemudian Sunjae membahas Imsol yang menolaknya dengan In-hyuk. In-hyuk mengatakan Imsol pasti sangat membenci Sunjae. Namun mengapa Imsol membencinya? Mereka baru bertemu. Sunjae, tidak semua orang menyukaimu. Mereka bisa saja membenci kita. Tapi menolak dengan alasan tahun kuda itu sangat picik. Mbah Gono juga lahir tahun kuda. Sunjae kesal, dia sudah menduga sebelumnya jika Imsol memilih secara acak. Di kantor, Imsol menerima panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal, dan ternyata itu Sunjae. Mengetahui itu adalah Sunjae, Imsol langsung mematikan panggilan tersebut. Apa itu tadi? Tanya Sunjae. Dia mengabaikanmu setelah kamu memberitahu namamu. Maka dari itu, Sunjae menyuruh Jono untuk menghubungi Imsol. Jono mengatakan pada Imsol melalui ponsel jika Sunjae akan menjadi investor di filmnya. Akan tetapi, Imsol menolaknya. Tak berhenti, Sunjae membujuk Imsol jika mereka hanya perlu membayarnya setengah. Tidak, bahkan Sunjae akan tampil secara gratis untuk film tersebut. Tapi Imsol terus menolaknya. Sunjae kembali mengatakan bahwa dia tidak akan berlibur dan akan membatalkan jadwalnya. Sunjae akan fokus pada film tersebut. Imsol mengatakan jika Sunjae berlibur saja dan tak perlu membatalkan jadwalnya. Ketika Sunjae ingin mengajak Imsol bertemu, Imsol beralasan dia sibuk, ada rapat, kemudian mematikan panggilan tersebut. Melihat Sunjae yang ditolak terus-menerus oleh Imsol, penata rias pun menertawakannya. Sedangkan Jono menyarankan untuk menyerah, jangan mempermalukan dirinya sendiri seperti itu. Di tempat lain, penjaga mengejar penguntit mantel putih yang terus-menerus memotret Sunjae. Penguntit tersebut lari sampai akhirnya tak sengaja bertabrakan dengan Susilo. Sementara, Ibu Imsol dan nenek akan membuang sampah. Ibu Imsol menyuruh nenek untuk tetap berada di sana. Namun ketika Ibu Imsol selesai membuang sampah, sang nenek sudah tak ada di tempat. Khawatir, sang ibu menghubungi Imsol, memberitahunya tentang nenek yang menghilang secara tiba-tiba. Akhirnya, Imsol pun pergi ke kantor polisi menemui Taesung untuk mengecek CCTV yang ada di sana. Begitu juga Im-geum dan Yoon-jo menelusuri jalan untuk mencari sang nenek. Di kedai Pak Genduk, karyawannya memberitahu jika ada seorang wanita tua yang makan 5 porsi sendirian. Dia rasa wanita itu kurang waras. Akhirnya Pak Genduk menemui wanita tua itu, yang tak lain adalah nenek Imsol.
Awalnya, Pak Genduk ingin mengusir Nenek Imsol, namun setelah mengetahui nenek itu adalah tetangganya dulu, mereka malah minum bersama sembari Pak Genduk menceritakan kesuksesan putranya. Seketika yang dibicarakan pun datang. Pak Genduk menyuruh Sunje untuk menyapa Nenek Imsol dan memberitahu Sunje jika nenek itu tetangga mereka dari toko DVD dulu. Namun Nenek Imsol mengira Sunje adalah suaminya, sehingga foto Nenek Imsol dengan Imsol terjatuh, dan Pak Genduk mengambilnya, mengatakan, nenek ini pasti mengidap demensia, dan ini adalah keluarganya. Sunje melihat potret tersebut. Di kantor polisi, Imsol dihubungi sang ibu, memberikan kabar bahwa sang nenek sudah ditemukan di sebuah kedai, dan pemilik kedai akan mengantarnya pulang. Untuk itu, Imsol bergegas pulang diantar Taesung. Imsol berterima kasih pada Taesung karena telah mengantarnya, sedangkan Taesung menyarankannya mulai sekarang menyetirlah sendiri agar Imsol bisa segera pulang tidak perlu menunggu bus. Dan jika Imsol ada lembur di kantor, Imsol bisa menghubunginya, akan menjemputnya. Taesung khawatir dengan Imsol karena dia mendapat kabar seorang wanita hampir diculik dan mereka belum mengetahui siapa pelakunya. Kemudian Taesung pergi meninggalkan Imsol lantaran mempunyai urusan mendesak. Sunje yang melihat mereka berdua mengira Taesung adalah pacar Imsol. Imsol menjelaskan jika Taesung bukan pacarnya. Menyadari Sunje berada di halaman rumahnya, Imsol mengira jika Sunje ke sana untuk membujuknya memberikan peran di film tersebut. Namun keputusan Imsol tetap sama. Dia tidak akan memberikan peran itu pada Sunje dan menyuruhnya untuk pergi. Apa kamu akan benar-benar menyuruhku pergi? Seketika Sunje membuka pintu mobilnya, menjadikan Imsol salah paham. Mengira Sunje mengajaknya masuk ke mobil, tapi kenyataannya Sunje ada di sana untuk mengantarkan nenek Imsol pulang. Sunje menjelaskan bahwa ayahnya pemilik kedai tersebut. Ibu Imsol datang dan berterima kasih pada Sunje. Dia menyuruh putrinya untuk mentraktir Sunje teh panas sebagai ucapan terima kasih. Di sana, Sunje mencoba meyakinkan Imsol bahwa dia sangat pantas memerankan tokoh utama pria di filmnya. Kemudian ketika mereka minum teh bersama di depan tos serba, terlihat dua siswi memperhatikan Sunje, dan Sunje menyuruh mereka untuk mendekat padanya. Sunje mengatakan, apa maumu? Katakan, foto bersama, tanda tangan. Tetapi ternyata, mereka meminta Sunje membelikan rokok. Sunje terkejut, apa kalian tidak mengenalku? Sunje kemudian menunjuk posternya yang sedang mempromosikan kopi manis. Mata kedua siswi itu tertuju pada kopinya, bukan wajah Sunje. Membuat kedua siswi itu salah paham. Mengira Sunje ingin membeli kopi. Jadi mereka mengatakan jika Sunje bisa membeli kopi menggunakan uang kembalian mereka. Merasa malu, Sunje akhirnya memarahi mereka, beralasan bahwa anak di bawah umur tak boleh merokok. Imsol yang melihat kejadian itu tertawa puas, sedangkan Sunje memperhatikan Imsol yang tertawa dan menyadari bahwa dia belum pernah melihat Imsol tertawa sebelumnya. Kembalinya ke rumah, Sunje mengatakan, ayahku bilang kita bertetangga dulu. Apa kamu pernah melihatku sebelumnya? Imsol mengelak, dia tidak pernah melihat Sunje sebelumnya. Apa aku pernah melihatmu? Makanya aku merasa kamu tidak asing. Bagaimana bisa kamu melihatku jika aku saja tidak pernah melihatmu? Ujar Imsol. Sunje mengatakan mungkin ini takdir. Mendengar itu, Imsol kembali mengatakan jika ini hanya kebetulan. Meskipun dulu kita pernah bertetangga bukan berarti aku akan setuju memberimu peran dalam film tersebut. Jika nantinya Jeng Mira memintamu, tolong tolak itu. Bagaimana jika aku menerimanya meskipun kamu menentangku? Tanya Sunje. Aku harap kamu tidak akan melakukan itu. Setelah itu, Imsol berpamitan untuk masuk ke rumahnya. Saat Sunje melihat Imsol pulang menuju kediamannya, ingatan Sunje melayang di mana dia mengantar Imsol waktu itu sebelum mengakhiri hidupnya. Mengingat itu membuat dadanya terasa sakit. Di rumah, Imsol memperingatkan sang nenek untuk tidak pergi ke kedai itu lagi. Akan tetapi sang nenek malah mengatakan, itu baik bukan bagimu, kamu merindukannya. Sang nenek benar, Imsol sangat merindukan Sunje. Di kantor polisi, penguntit mantel putih menjelaskan kejadian dia hampir diculik oleh Susilo pada Taesung. Beruntung saat itu ada seseorang dan penguntit meminta bantuan hingga akhirnya dia bisa kabur dari Susilo. Apa kamu mengingat wajahnya? Ya, penguntit mengingatnya. Hari berikutnya, Imsol dipanggil oleh Jeng Mira yang memberitahukan bahwa mereka tetap akan memilih Sunje untuk memerankan tokoh utama pria dalam film tersebut. Menurut mereka tidak mudah mendapatkan artis papan atas yang mau memerankan drama romantis ini. Tapi Imsol tidak bisa bekerja bersama Sunje, dia harus menghindar dari Sunje. Untuk itu, Imsol memutuskan mundur dari proyek ini dan mengundurkan diri dari pekerjaannya.
Yunjo yang mengetahui itu mengejar Imsol bertanya-tanya mengapa Imsol melakukan hal ini. Bukankah itu baik untuk Imsol? Yunjo tak mengerti apa yang dirasakan oleh Imsol saat ini. Dia berusaha keras untuk menghindari Sunje. Ini sangat menyakitkan baginya. Mereka tidak bisa bertemu seperti ini. Tapi karena Yunjo salah mengirim naskah, ini semua terjadi. Kemudian Imsol pergi meninggalkan Yunjo. Untuk menenangkan hati dan pikiran, Imsol pergi ke taman hiburan. Mengingat kenangannya bersama Sunje di tempat tersebut. Setelah cukup lama dia di sana, kemudian dia melihat wahana Kincheria. Sunje juga berada di tempat tersebut untuk syuting iklan, namun dibatalkan karena pemeran wanita mengalami kecelakaan. Di kantor polisi, Taesung telah mendapatkan sketsa wajah Susilo. Melihat Imsol yang memasuki Kincheria, Sunje juga mengikutinya. Sunje beralasan jika dia mengingat adegan Kincheria di naskah, maka dari itu dia ingin menaikinya. Sunje tahu Imsol ingin keluar dari tempat itu karenanya. Namun Imsol tak bisa melompat dari tempat tersebut. Setidaknya dia harus menunggu sampai Kincheria berhenti berputar. Kemudian Sunje menanyakan apa benar akhir dari naskah tersebut. Seperti itu, sangat menyedihkan. Pria itu tak mengingat kenangannya bersama wanita yang dia cintai. Namun Imsol mengatakan itu adalah akhir yang bahagia untuk wanita itu, karena dia berhasil menyelamatkan pria yang dia cintai. Tapi wanita itu kehilangan cintanya. Apa dia masih bisa hidup bahagia tanpa cinta? Sudah kubilang itu akhir yang menyedihkan. Aku tidak suka akhirnya, ujar Sunje. Jika tidak suka, mengapa terus-menerus memaksa memerankan film tersebut? Ini sangat aneh bagi Sunje, karena setelah membaca naskah itu, Sunje merasa gejala-gejala yang aneh timbul dalam dirinya. Dia sering menangis dan memimpikan sesuatu yang terasa nyata. Dan tempat tersebut, sebelum dia menaiki Kincheria, dia melihat dirinya berlari membawa cake menuju ke Kincheria. Sunje merasa dia pernah merasa berada di tempat tersebut, dan itu terasa begitu nyata. Apa aku tidak boleh merasakan hal seperti ini? Imsol mengatakan, kamu akan mati. Berhubungan bersamaku akan membunuhmu. Apa aku harus menghadapi kematian jika ingin bersamamu? Tiba-tiba Kincheria mengalami kesalahan teknis, sehingga berhenti, membuat Imsol hampir terjatuh dan Sunje menangkapnya, menjadikan kalung yang ada di lehernya terlihat. Kalung tersebut berinisial S, sama seperti kalung pemberian Sunje untuk Imsol saat ulang tahun Imsol. Seakan takdir mereka hanya berputar-putar seperti Kincheria yang mereka naiki saat ini. Tidak tahu kapan akan berhenti.